Perkenalkan, nama saya Rina Septidayanti Nasution, NIM 0602192048. Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, semester 6. Ungkapan itu berbunyi, surat Tumbaga Kolang Nasura Sasa, yang memiliki arti aturan adat yang tidak bisa dihapus. Sejarah wilayah ini dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, kedua, periode kerajaan, dan terakhir, periode kolonialisme. Jauh sebelum itu, sejarah Natal sudah sering dibahas, baik tentang kisah maupun setelah masa kolonialisme di Indonesia. Pertama, periode klasik. Dalam sejarah Mandailing Natal, periode ini dijelaskan bahwa Mandailing berasal dari nama sebuah kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Nama Mandailing berasal dari kata Mandala Holi yang dikaitkan dengan sebuah ungkapan pada adat tertentu. Tiga, periode kolonialisme. Serang Patri yang berpusat di Minangkabau turut membawa dampak ke Mandailing, yang membuat Belanda mendirikan asisten residen Angkola Mandailing di Penyambungan. Catatan itu menyebutkan bahwa Mandailing berpusat di Pulau Jawa, tepatnya di Kerajaan Kalingga, yang berlokasi di pesisir utara Jawa. Yang kedua, periode kerajaan. Di tahun selanjutnya, yaitu pada 1336 Masehi, ada sebuah catatan penting tentang sejarah Mandailing Natal pada naskah Pararaton yang dituliskan dalam teks Jawa Pertengahan. Dalam naskah ini tertulis bahwa ada 5 kerajaan penting yang menguasai Sumatera di bawah kekuasaan Gubernur Men Sumatera Kristus pada tahun 1840. Sementara itu, nama Holing sendiri dicantumkan dalam Dinasti Tang, yang mana pemerintahan Cina pada tahun 618 sampai dengan 906 Masehi. Salah satunya adalah Kerajaan Aru yang didirikan pada tahun 1295 Masehi. Pada rentang waktu antara abad 13 sampai 15 Masehi, Mandailing berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aru. Baru beberapa saat kemudian muncul kekuasaan otonom yang pertama kali ditentang oleh munculnya kekuasaan Pulungan. Kemudian muncullah klan Marga Nasution yang menguasai daerah Mandailing Gondang, disusul dengan klan Marga Lubis yang menduduki Mandailing dulu, yang memerintah secara otonom. Kemunculan pemerintahan ini mempengaruhi kekuasaan Raja-Raja Mandailing yang sebelumnya memerintah secara otonom. Disusul pada tahun 1857 dibuatlah Keresidenan Air Bangis yang mencakup kawasan Mandailing, Angkola, dan Sepir. Hal ini berlanjut dengan berdirinya Keresidenan Mandailing Natal pada tahun 1885 yang beribu kota di Padang Sidimpuan. Seiring berubahnya peta kekuasaan pada tahun 1906, pemerintahan Residen Mandailing Natal memindahkan pusat pemerintahan dari Padang Sidimpuan ke Sibolga dan mengubah namanya menjadi Keresidenan Tapanuli. Wilayah kekuasaannya meliputi Afdeling Sibolga dan Batak London. Asal-usul nama Mandailing Natal. Jika nama Mandailing sudah ada di naskah-naskah sejarah, maka ada beberapa sumber yang menjelaskan asal penambahan nama Natal. Nama Natal berasal dari kemiripan alam pelabuhan ini yang serupa dengan pelabuhan Natal di benua Afrika. Ada juga yang mengaitkan waktu kedatangan mereka yang bertepatan pada hari Natal.
Saya akan membahas tentang kebudayaan Mandailing Natal. Setiap daerah di Indonesia, termasuk Mandailing Natal, memiliki kebudayaan masing-masing. Berikut adalah beberapa adat istiadat di Mandailing Natal yang bisa kita pelajari. Masyarakat Mandailing Natal pun dikenal sebagai memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan para leluhurnya hingga saat ini. Kekayaannya berupa beragam hasil alamnya, budaya, suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan bahwa negara kita adalah masyarakat yang multikultural. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki beragam etnis, baik etnis asli maupun etnis pendatang. Suku Mandailing merupakan salah satu dari 8 suku yang ada di Sumatera Utara. Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Mandailing Natal, yang di tengah Pulau Sumatera. Etnis asli Sumatera Utara memiliki 8 etnis, yaitu Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Pesisir, Batak Simalungun, Batak Pakak, Nias, Mandailing. Suku ini dominan penganut agama Islam. Oleh karena itu, agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara adat, khususnya adat Mandailing.
Legenda Sampuraga merupakan kisah seorang anak durhaka yang tidak mengakui ibu kandungnya setelah dia sukses. Legenda Sampuraga adalah salah satu cerita rakyat dari Kabupaten Mendiling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Legenda ini terkait dengan objek wisata Kolam Sampuraga yang berlokasi di Desa Sirambas, Kecamatan Penyambungan Barat. Cerita rakyat legenda Sampuraga ini berkisah tentang seorang anak durhaka yang mendapat kutukan dari ibunya. Seorang janda tua hidup bersama anak bernama Sampuraga dalam kondisi yang miskin. Sampuraga yang hanya bekerja mencari kayu bakar dan tinggal di gubuk yang kumuh kemudian memiliki niat untuk mengubah hidupnya. Ia kemudian memohon izin kepada ibunya yang sudah tua untuk pergi merantau demi bisa mengubah nasib keluarganya. Mendengar niat anak sematawayangnya, sang ibu akhirnya dengan berat hati memberi izin. Setelah mendapat restu, Sampuraga pergi dengan berlinang air mata, sembari berjanji apabila berhasil, maka ia akan membantu keadaan sang ibu. Perjalanan Sampuraga ternyata tidak mudah dan melelahkan. Ia sempat melewati daerah Pidelhi yang bernama Pidoli dan berdiam di sana beberapa waktu. Setelahnya, ia melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang bernama Sirambas. Saat itu, desa Sirambas dipimpin seorang raja bernama Silanjang dengan nama kerajaan Silancang. Di Sirambas, Sampuraga bekerja keras hingga usahanya berhasil dan ia menjadi salah satu orang yang terpandang. Melihat hal itu, sang raja memiliki niat untuk menjodohkan Sampuraga dengan putri kesayangannya. Sampuraga sangat senang dengan kabar tersebut dan akhirnya resmi meminang putri Raja Silanjang. Pernikahan itu pun dihelat dengan meriah dan kabarnya tersebar ke penjuru wilayah hingga ke telinga sang ibu. Ibu Sampuraga yang tidak percaya anaknya bisa meminang putri raja bergegas datang ke Silancang. Namun hal yang terjadi tak seindah yang diharapkan, karena Sampuraga justru tidak mengakui keberadaan sang ibu. Sampuraga terlalu malu dengan keluarga sang istri karena melihat ibunya yang renta hadir dengan kondisi prihatinkan, miskin dan kurus. Ketika Sampuraga mengusir sang ibu sambil berkata kepada semua orang bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia. Ibu Sampuraga pergi dengan rasa sedih dan sakit hati atas perlakuan anaknya, sembari berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba turun hujan lebat yang membuat tempat tersebut terendam banjir dan semua orang di pesta tersebut meninggal dunia karena tenggelam. Tempat Sampuraga tenggelam pun seketika berubah menjadi kolam air panas. Sementara batu-batu di sekitar kolam air panas itu disebut memiliki bentuk seperti acara pernikahan Sampuraga yang ikut terkena kutukan. Inilah cerita rakyat legenda Sampuraga di Mandailing.
Yang kedua pada muhasa. Setelah acara mengalir boru selesai, selanjutnya mempelai laki-laki bersama keluarga datang dan memperkenalkan secara langsung ke pihak boru atau perempuan. Rumah perempuan, pihak dari perempuan akan menanyakan maksud kedatangan dari pihak laki-laki. Tiga, kata bahasa. Setelah acara mengalir boru berjalan dengan lancar, maka pembicaraan akan sampai pada tahap kata bahasa atau melamar. Pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah perempuan untuk peminangan yang sesungguhnya. Dalam melamar ini, pihak laki-laki harus membawa salib. Salib diletakkan dalam kantung berbentuk segi empat yang terbuat dari cetak anyaman tambang berwarna putih. Dikelilingnya dihiasi benang berwarna-warni. Di dalamnya terdapat kapur sirih, pinang, gambir, tembakau, dan daun atau daun sirih. Yang terakhir, manilak sirih. Setelah lamaran berjalan dengan lancar, selanjutnya adalah hantaran. Pihak laki-laki akan datang membawa rombongan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pihak perempuan pada saat lamaran tersebut. Terakhir, manulak sirih. Setelah lamaran berjalan lancar, selanjutnya adalah hantaran. Pihak laki-laki akan datang membawa rombongan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan pada saat diminta pihak perempuan pada saat lamaran tersebut. Pihak laki-laki dan perempuan akan berdiskusi dan berbincang-bincang, kadang menggunakan pantun atau syair. Selanjutnya saya akan membahas tentang bersejarah di Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, sumur besar Multatuli. Multatuli atau bahasa Latin untuk saya adalah salah satu nama yang terkenal di Natal. Multatuli adalah nama samaran untuk Daus Dekker yang menulis buku Max Havelaar. Buku ini disebut sebagai buku yang menghapuskan kolonialisme. Multatuli tinggal di Natal pada tahun 1842 sampai 1844. Di sini dapat dilihat beberapa peninggalan seperti sebuah sumur besar yang dahulunya digunakan oleh Multatuli pada saat dia tinggal di Natal. Kedua, Pesanggarahan Kota Nopan. Pesanggarahan Kota Nopan besar dan terbaus di Sumatera pada abad 19. Bahkan Presiden Soekarno pun pernah berkunjung ke pesanggarahan ini pada 16 Juni 1948 untuk menggelar rapat raksasa. Di depan pesanggarahan ini juga terdapat prasasti yang memuat nama para perintis kemerdekaan yang berasal dari Mandailing. Yang ketiga, rumah kontrolir Natal pada abad 19. Perayaan 10 Muharram memperingati hari bapaknya Muhammad Sallallahu dan Husin di halaman kediaman kontrolir asisten residensi Mandailing Angkola di Natal pada abad 19. Dengan Bapak Nama saya Faisal Ali Sultan Pulungan, gelar Sultan Pulungan Poso. Bapak sebagai tokoh dalam adat budaya. Saya memang bukan tokoh, tapi dikatakan orang itu tokoh adat milenial. Saya mau bertanya nih Pak, bagaimana sih sejarah Bagas Berang dan fungsi Bagas Berang itu? Kalau sejarah Bagas Godang itu adalah tempat satu daerah yang ada di situ rajanya zaman dulu. Raja itu adalah pimpinan yang juga dahulu. Jadi Bagas Godang fungsinya
tempat berlindung. Barasan di baras gunaon wala raja panusunan adong may suko orang tempat usaha. Muda indah raja panusunan muda raja pamusukat adalah raja pamusukon namanya sada desa atau sada desa. Tidak ngapi daun pamusuk orang anak hanya baras gunaon tempat juga dalam usaha ada bisa tempat nama semuanya besar di sebenarnya. Tapi jika seumpama keluarga atau turunan di raja-raja yang membalas budaya tinggal dalam sini atau malu meninggal sudah dalam keturunan, maka balas budaya itu tidak boleh dibagi atau diserahkan kepada namuran toras atau hatobangan nepatobang. Jadi ini multifungsi untuk masyarakat. Jadi bagas gulangon tempat raja berarwah, tempat di raja tinggal, tempat pengaduan di masyarakat, tempat perlindungan masyarakat. Baru gotang bulu, baru gondang topak, baru gotang sambilan. Ang menurut keyakinan gondang sambilan ini adalah 960 bona bulu di bawah 2 raja panusunan. Jadi mudah dimandirin godangon raja panusunan na nasution tapuran ni Kandiari. Mudah dimandirin dulu lubis tapuran yang kita sibaitang. Jadi nama tampuna bona bulu di bawah 9 menjadi raja Mandailing termasuk raja Pamusuk. Iman na pertama sudah yang sambilan dan sambilan niya lain na pertama ima gondang ni Nasution, padua na gondang ni Pulungan, patuloy na gondang ni Lubis, paupat na gondang ni Parinduri, palima na gondang ni Rangkuti, paunom na gondang ni Batubara, papito na gondang ni Matandang, napalapan na gondang ni Kasibuan, at tirahin gondang ni Gaulaya. Arana sino pernah sambilan ng wilayah. Kalau Nasution ia wilayah banyak Mandailing godan inilah khususnya. Kalau Pulungan wilayah Bari Batang Gadis, daerah Talagot Sinala di sana. Kalau Parinduri sama Rangkuti wilayah Tosi Gantang sama Maga Aik Marian Yantona. Maga pasar itu gas ni Rangkuti namanya itu dulu kalau zaman dulu. Di wilayah Mandailing na Magdalian na Peru itu keagungan itu ada 9. Terdiri mai palang suruntang na pita dokontang na di Raja Panusunan untuk merupakan na 9. Selalu dia membuat nakanti kon manidokon sidokon Mandailing godang tanong wadang sa Mandailing tanong wadang sa Dulu dari penyebab